Selamat pagi. I was the former ambassador of Turkey to Indonesia. I joined this youth summit in Istanbul, and we have, as all of you know, that we have very good tie with Indonesia and Turkey. Not only with students, but of course students will bring us together. Although we are far away physically, but by heart we are very close, so very close countries. We are sharing same thoughts, and we have very good places to see, and very good, very delicious foods, both sides to taste. So I wish you success, all of you. Terima kasih. Untuk pemuda Indonesia, sekarang kita berada di borderless world yang dimana tidak ada sekat antar negara ataupun antar pulau. Kami semuanya terkoneksi dari satu negara ke negara lainnya, dari berbagai bahasa kami sudah terhubung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TST di kesempatan hari ini alhamdulillah sudah bisa bertemu langsung dengan penyelenggara dari kongres ini, dan sangat luar biasa. Dia adalah pemuda Indonesia yang keren banget, dan kita akan bertanya langsung dengan beliau untuk acara apa hari ini dan seperti apa keseruan dari acara hari ini. Jadi kita akan langsung berbicara dengan beliau. Silakan. Istanbul Youth Summit, yaitu sebuah KTT internasional pemuda yang diadakan oleh Youth Entrepreneurs Foundation yang based di Indonesia, tetapi kami mempunyai banyak acara di berbagai negara. Salah satunya yang paling menjadi daya tarik adalah Istanbul. Maka dari itu kami mengadakan Istanbul Youth Summit, dan kali ini adalah yang kelima kalinya dan dihadiri oleh sekitar 300 pemuda dari berbagai negara dan background. Di setiap program di Istanbul Summit kami membagi peserta ke banyak grup, yang dimana mereka akan mendiskusikan sebuah proyek sosial yang nantinya akan diimplementasikan di dalam kehidupan kita. Dan tidak sedikit juga dari mereka yang masih melanjutkan proyek-proyek tersebut, dan banyak juga yang mendapatkan support, baik itu dana ataupun berbagai bantuan lainnya dari government ataupun berbagai stakeholders lainnya sampai saat ini. Jadi kami berharap dengan diadakannya Istanbul Summit akan ada startup baru yang muncul, dan bahkan kami bisa me-reach out lebih dari ribuan startup baru dari Istanbul Youth Summit. Untuk pemuda Indonesia, sekarang kita berada di borderless world yang dimana tidak ada sekat antar negara ataupun antar pulau. Kami semuanya terkoneksi dari satu negara ke negara lainnya, dari berbagai bahasa kami sudah terhubung. Maka dari itu, dari data PBB,
kami mendapatkan bahwasanya setidaknya sudah ada 95% dari populasi global yang sudah terkoneksi dengan jaringan seluler. Maka dari itu, ini adalah waktu yang tepat untuk mengambil kesempatan untuk memulai berbagai macam bisnis ataupun karya-karya lainnya, karena kita sekarang sudah terkoneksi. We are connected, but one thing, no one is left behind. Nah sekarang saya sedang beserta dengan dua pemuda Indonesia yang kebetulan hadir hari ini di Turki. Untuk apa dan bagaimana dia bisa sampai ada di acara ini, kita tanya-tanya langsung ke pemuda-pemuda ganteng ini. Kita kenalan langsung ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afsar Rivaldi. Asal saya dari Kalimantan Timur, di daerah Pasir. Saya berasal dari sekolah di Darul Quran Tangerang, punya Yusuf Mansur. Salam kenal. Halo, nama saya Lalu Muhammad Davin Ardiansyah. Saya berasal dari Lombok dan saya sekolah di SMA Darul Quran yang tepatnya di bawah pimpinan Kiai Haji Yusuf Mansur. Salam kenal. Dari sekolah ya, dari pondok Darul Qurannya dapat kuota untuk mengikuti lomba presentasi untuk Istanbul Summit. Jadi kita sebagai perwakilan sekolah ditunjuk oleh sekolah untuk mengikuti lomba ini. Untuk kelompok kita membawa tema tentang public health. Itu kita membawa tentang lingkungan pesantren, kesehatan di lingkungan pesantren yang mungkin belum banyak orang mengetahui tentang hal ini. Yang dimana ketika sekolah-sekolah lain untuk online, kalau kita memberanikan diri untuk mengadakan offline Kan gitu. kita tahu ya, sekarang kan lagi masa-masa pandemi nih. Iya, betul. Di Indonesia khususnya kan orang sekolah-sekolah lain tuh pada sekolah online gitu-gitu. Iya, betul. Tapi ada satu sekolah yang kayak sekolah kita ini boarding school tetap mengadakan sekolah offline. Nah kan pikiran orang-orang tuh gimana? Wah, Nanti kena COVID, jadi positif. Ini Iya. jadi pusat Nah penyebaran sekarang COVID. gimana nih. sekarang? Bener nggak banyak yang Nah, positif nggak? kita membuktikan dengan lomba itu kita sekalian melipin bahwa pondoknya nggak kayak gitu, tetap mengadakan social distancing di setiap kegiatannya. Oke. Misalnya kan kalau makan antri, kalau sholat berjamaah ada sela-selanya. Pokoknya kita selalu pakai Mengikuti protokol kesehatan, benar. Good luck. Jadi teman-teman semuanya kita doakan semoga perwakilan mereka itu menang. Amin. Karena ternyata ya betul banget di COVID di zaman sekarang itu bukan untuk ditakuti. Benar-benar sesuatu yang membuat saya tertarik dan kita doakan semoga mereka juara ya. Terima kasih banyak ya. Terima kasih nih.
Halo TST, sekarang TST sudah berhasil menculik kembali dan beliau adalah tentunya sudah tidak asing lagi. Beliau adalah staf dari KJRI, yaitu Ibu Edidi, dan beliau berada di sini tentunya mewakili dari pemerintahan Republik Indonesia untuk di acara kongres ini. Dan seperti apa acara ini kita akan nanya langsung kepada beliau. Kami di sini bersama Ibu Diah dan rekan-rekan dari KJRI juga selalu mendukung ya acara Istanbul Youth Summit yang sudah berlangsung untuk kelima kalinya. Pada kesempatan kali ini acara ini dihadiri oleh pemateri yang luar biasa dari berbagai negara dan institusi. Baru saja kita lihat tadi Duta Besar Turki untuk Indonesia sampai periode 2021, His Excellency Mehmet Erol, kemudian ada dari perwakilan ITB Bapak Emre Oruç, kemudian dari Yeni Dunia Wakfe, dan ada juga Profesor Hilmun ya, perwakilan Indonesia di Asian Development Bank ya, yang ada di Jeddah headquarternya, dan mereka yang datang berjumlah 350 orang nih teman-teman dari Indonesia dan mahasiswa Indonesia yang ada di Mesir, Malaysia, Pakistan, dan juga ada rekan kita dari Palestina. Acaranya luar biasa, nanti mereka akan presentasi makalah yang terkait dengan bidang-bidang ekonomi, kesehatan masyarakat, dan itu semua nanti akan kita sampaikan sama kantor kita di Indonesia. Semoga apa yang mereka sampaikan di sini bermanfaat untuk kemajuan Indonesia. Jadi sekali lagi selamat untuk Youth Break Boundaries dan seluruh pihak yang sudah mendukung pelaksananya acara ini, termasuk Tesari Turki. Kita selalu mendukung program-program yang bermanfaat untuk Indonesia, apalagi anak muda Indonesia. Terima kasih Tesari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tantan Taufik Lubis, Vice President Islamic Cooperation Youth Forum. Kebetulan berkantor di Istanbul sudah hampir 5 tahun. Jadi kita konsen dalam dunia pemberdayaan anak muda, khususnya negara-negara Islam, 57 negara anggota UKI. Dan tentunya kita menyambut baik, mendukung penuh penyelenggaraan Istanbul Youth Summit, karena ini tidak hanya sekedar memperlihatkan tanggung jawab pemuda Indonesia, pemuda Islam, pemuda di dunia terhadap eksistensinya, tapi juga tanggung jawab pemuda terhadap dunia secara keseluruhan, bahwa anak muda harus tampil menjadi pegiat-pegiat utama untuk kebaikan dunia yang lebih baik. Saya kira di era pandemik perlu dikuatkan solidaritas, gotong royong, dan kerjasama antar semua kekuatan anak muda, sehingga seluruh tantangan di era pandemik di sektor kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya bisa diantisipasi secara bersama-sama dengan jalan-jalan yang cerdas, dengan jalan-jalan yang bijaksana, insya Allah. Tetap semangat Istanbul Youth Summit, insya Allah kebaikan tidak akan pernah sirna dari dunia, dan Istanbul Youth Summit tentu akan semakin menguatkan kegiatan-kegiatan yang tentunya untuk menguatkan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Perkenalkan, saya Yanju Sahara. Saya Ketua PBPMII bidang hubungan luar negeri dan jaringan internasional. Saya hadir di sini bersama OIC. Kami sebagai pemuda Indonesia mengikuti forum ini, yaitu kami menjawab tantangan global, yaitu efek domino. Artinya juga ini menjadi sebuah permasalahan kami ketika pemuda tidak bisa mengambil peran dalam perubahan dunia ini. Itu sih kalau dari saya, terima kasih. Dan topik-topiknya juga sangat relate sekali terhadap isu-isu yang mana isu public health, terus juga mental health, dan juga public policy dan lain sebagainya. Kepada penyelenggara yang ada di Turki, saya sangat berterima kasih sekali, dan ini merupakan sebuah kebanggaan bagi kami PMII juga OIC ikut terlibat di forum yang sangat istimewa ini, yaitu Istanbul Youth Summit. Itu kalau dari saya. Semuanya jangan lupa subscribe Tesari Turki. Ini media yang sangat luar biasa dan sangat menginspirasi kita semua. Thank you. Nah, sekarang kita sudah ketemu dengan salah satu peserta atau kontingen dari Indonesia. Ternyata kita ketemu lagi dengan Indonesia, dan ini adalah seorang wanita, dan kita ingin tahu nih dari mana dan kemudian motivasinya untuk mengikuti kongres ini, karena jauh banget nih dari Indonesia ternyata sampai ke Turki. Kita akan tanya langsung dengan narasumbernya ya. Assalamualaikum.
Syifa Sukma Putri dari SMA Darul Quran Bekasi, dan tujuan saya mengikuti acara ini kan event bergengsi ya pasti. Pasti banyak diperkenalkannya dari 15 negara dan pasti bisa menambah wawasan, relasi dan segala macam. Dan pasti ini karena event presentasi buat ngatasin krisis sosial, jadi pasti akan ada sesi public speaking dari tiap anggota per grup. Jadi harapan saya dengan membawa nama sekolah dan teman-teman dari grup menambah public speaking. Jadi biar mereka public speakingnya lebih jago gitu. Kita ngambilnya mental health karena emang sesuai juga sama kehidupan di sekolah kita, yaitu boarding school, pasti banyak pressure yang kita dapat. Iya betul. Jadi kita mau bikin project yang bisa mengatasi tingkat stres mereka gitu. Jadi kita ngadain project kita ini project sharing session. Jadi kita bikin program yang bisa bikin mereka menuangkan isi pikiran, isi hati mereka yang nggak bisa dituangkan ke orang lain, buat jadi pakai secret atau kayak anonim. Oke, jadi secret message gitu di-send ke kita. Jadi kita dari ceweknya ada 6 orang, kalau dari cowoknya ada 20. Oke, berarti keseluruhan dari sana berapa orang? Keseluruhannya ada 28 bersama pembimbing kita. Oke. Eha dari Darul Quran, saya pembimbing santri-santri. Ini santri-santri ya, jadi bukan cuma murid tapi santri yang bersekolah di asrama. Jadi harapan kami kepada seluruh delegasi khususnya Darul Quran agar mereka bisa mengambil manfaat yang sebesar-besarnya, bisa mengambil momen internasional ini agar bisa dikembangkan dan diaplikasikan di dalam boarding school dan di lingkungan-lingkungan sekitarnya. Kalau untuk persiapan, alhamdulillah mereka di sela-sela waktu belajar, halaqah menghafal Quran, setoran hafalan Al-Quran, mereka latihan dengan maksimal dan dengan penuh antusias. Ya, jadi santri juga dijaga lingkungannya, mereka bisa kita ajak untuk mendunia, jadi bukan untuk lokal aja. Jadi seperti itu, selain menguasai ilmu agama, mereka juga diharapkan untuk menguasai ilmu-ilmu sosial. Yang mengikuti kongres ini mudah-mudahan ilmunya bermanfaat bukan cuma buat diri sendiri, tapi juga bermanfaat buat teman-teman, buat lingkungan, buat institusi, dan buat Indonesia khususnya. Dan bisa mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional.